Pemirsa mata ketiga, menurut laporan Daily News dan The Sun, di Danau Iznik, Provinsi Bursa di barat laut Turki, ditemukan sebuah gereja yang tenggelam di dasar danau. Katedral ini memiliki sejarah 1600 tahun. Didirikan pada abad keempat Masehi, jejak dari bangunan gereja itu pertama kali terlihat pada jarak 20 meter dari pinggir danau. Para arkeolog, sejarawan, dan seniman memperkirakan gereja ini runtuh karena gempa pada tahun 740 Masehi, kemudian tenggelam ke dasar danau. Kepala arkeologi di Bursa Uludağ University, Profesor Mustafa Şahin mengatakan, "Ketika pertama kali melihat foto danau itu, saya sangat terkejut karena ada struktur gereja yang begitu jelas. Saya telah melakukan survei lapangan di sekitar Iznik sejak 2006, tapi tidak pernah menemukan bangunan luar biasa seperti itu." Profesor Şahin telah melakukan penelitian di Iznik selama bertahun-tahun dan sangat terkejut menemukan bangunan ini. Dia berkata, "Saya belum pernah menemukan struktur yang luar biasa seperti itu. Saat pertama kali melihat gambar danau, saya cukup terkejut melihat struktur gereja yang begitu jelas. Saya tidak mempercayai mata saya ketika saya melihatnya di bawah helikopter." Profesor Şahin menambahkan bahwa mungkin ada lebih banyak cerita daripada yang sudah kita ketahui. Dokumen yang terhubung ke daerah tersebut menunjukkan hubungan antara Kaisar Romawi Commodus dan sebuah kuil yang pada saat itu dikenal sebagai Nisea. Profesor berspekulasi bahwa kuil milik Commodus mungkin sebenarnya berada di bawah sisa-sisa basilika. Reruntuhan basilika Saint Neopaitos era Bizantium itu sebenarnya pertama kali ditemukan pada tahun 2014. Namun demikian, gereja tua itu tetap terkubur dalam Danau Iznik dan tidak terlihat karena tertutup oleh ganggang. Setelah pandemi COVID-19 melanda dan masyarakat terkena penguncian, Danau Iznik jadi jernih dan Basilika Saint Neopaitos terlihat jelas. Foto udara yang diambil Juni ini memperlihatkan reruntuhan gereja yang dulu tenggelam akibat gempa. Institut Arkeologi Amerika menyebut basilika sebagai salah satu dari 10 penemuan terbaik tahun ini. Dipercaya bahwa gereja ini dibangun pada 390 Masehi untuk menghormati Saint Neopaitos yang menjadi martir sebagai santo Kristen pada 303 Masehi. Sangat menarik bahwa kami memiliki ukiran dari abad pertengahan yang menggambarkan pembunuhan ini. Kami melihat Neopaitos dibunuh di pantai danau. Gempa bumi pada tahun 740 Masehi dikatakan telah menggulingkan gereja yang kemudian tenggelam ke dalam danau. Para arkeolog berpikir bahwa gereja kuno bergaya Romawi tersebut, dikenal dengan nama Basilika, dibangun di pinggir danau sekitar 390 Masehi ketika Iznik bernama Nikea dan Istanbul dengan Konstantinopel. Namun menurut mereka, gereja itu juga menyimpan misteri lain di baliknya, yakni berfungsi sebagai kuil pagan. Pada 740 Masehi, sebuah gempa bumi menghancurkan gereja yang kemudian tenggelam di bawah permukaan danau, membuat reruntuhannya terendam dan terlupakan sampai akhirnya ditemukan 1600 tahun kemudian. Sebelum kekayaan ini hilang dari sejarah, Şahin dan pemerintah lokal meminta agar situs ini bisa dilestarikan sebagai museum bawah air pertama di Turki. Şahin dan timnya dari Museum Arkeologi Iznik telah melakukan penggalian bawah laut pada basilika yang tenggelam sejak 2016. Iklim panas membuat danau dipenuhi oleh alga dan itu mengurangi visibilitas penyelam saat melakukan penggalian. Para arkeolog kemudian menggunakan peralatan vakum khusus untuk membawa tanah dari penggalian bawah air ke daratan. Şahin mengatakan, penemuan yang paling penting meliputi beberapa kuburan manusia di bawah dinding melintang basilika. Selain itu ada juga beberapa koin Romawi dari masa Kekaisaran Valens 364 hingga 378 Masehi dan Valentinian II 375 hingga 392 Masehi, yang memastikan bahwa basilika dibangun setelah 390 Masehi. Şahin yakin gereja kuno tersebut didedikasikan kepada Saint Neopaitos yang dihukum mati di Nikea pada 303 Masehi di masa pemerintahan Kaisar Diokletian. 10 tahun kemudian pada 313 Masehi,
Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milan, keputusan yang memberi kebebasan pada seluruh rakyat di Kekaisaran Romawi untuk beragama dan beribadah. Perjuangan Neopaitos pun dirayakan, dan ia dianggap sebagai martir Kristen pertama. Kota Nikea sendiri menjadi populer di dunia Kristen sejak 325 Masehi. Meski begitu, misteri reruntuhan gereja di Danau Iznik ini mungkin lebih tua dari agama Kristen. Sahin mengatakan, basilika mungkin dibangun di atas kuil pagan untuk Apollo, dewa matahari Yunani dan Romawi yang terkadang dikaitkan dengan Yesus pada awal periode kekristenan. Catatan Romawi menyebutkan bahwa Kaisar Commodus yang memimpin Kekaisaran Romawi dari 180 Masehi hingga 192 Masehi membangun sebuah kuil untuk Apollo di Nikea. Beberapa koin dan reruntuhan yang ditemukan di situs gereja kuno itu mengisyaratkan struktur yang lebih tua, namun para arkeolog belum bisa memastikannya. Jika rencana museum arkeologi bawah air disetujui, konstruksi bisa dimulai dan dibuka untuk umum. Bangunan museum akan mencakup menara setinggi 60 kaki atau 20 meter agar dapat dilihat dari pantai, jalanan dekat danau dan dari atas gereja kuno itu sendiri. Sahin menambahkan, fasilitasi museum juga akan dilengkapi dengan klub menyelam sehingga para wisatawan dapat menjelajahi reruntuhan di air serta mengunjungi ruang berdinding kaca di bagian bawah basilika. Kini Turki memang telah menjadi negara 1000 kubah. Namun dahulu, sebelum dikuasai Kekaisaran Utsmani, wilayah Anatolia ini dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dan memiliki banyak gereja. Dan salah satu gereja kuno yang pernah berdiri di zaman itu telah berhasil ditemukan oleh arkeolog. Profesor Mustafa Sahin yang terlibat dalam proyek penggalian tersebut menuturkan, jejak dari bangunan gereja itu pertama kali terlihat pada jarak 20 meter dari pinggir danau. Berdasarkan penemuan awal inilah, kami kemudian melakukan penggalian untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang struktur itu, ujar Sahin. Para pakar Bizantium sampai sekarang masih melakukan penelitian untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang membangun basilika tersebut. Mereka memperkirakan reruntuhan itu adalah bagian dari gereja Santo Petrus yang pernah disebutkan dalam sejumlah literatur Kristen. Kata Sahin lagi, ia menambahkan, belum ada data yang dapat menjelaskan kapan persisnya gereja itu dibangun. Namun para arkeolog memperkirakan basilika itu setidaknya telah berdiri sejak 500 Masehi. Para ilmuwan berharap bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk sehubungan dengan gereja di dasar danau ini. Demikian pernyataan Sahin. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.